Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan biologi edukasi. Kali ini biologi edukasi akan membahas mengenai struktur dari nefron dan bagaimana proses dari pembentukan urin yang terjadi pada nefron. Video ini disponsori oleh SMK Yayasan Farmasi Semarang, sekolah kejuruan kefarmasian terbaik di Kota Semarang, bahkan di Jawa Tengah. Nah, proses dari pembentukan urin itu nanti dia melalui 3 tahapan utama, 3 tahapan prosesnya. Nanti yang pertama ada yang dinamakan proses filtrasi. Jadi filtrasi ada di bagian ini. Lokasi dari filtrasi nanti ada di bagian yang namanya glomerulus. Kemudian tahap kedua adalah reabsorpsi. Jadi filtrasi ini tahap pertama. Reabsorpsi tahap kedua, dan yang terakhir adalah proses yang namanya augmentasi. Nanti akan saya jelaskan satu persatu bagaimana prosesnya. Nah, kita bahas dulu mengenai struktur dari nefron. Dalam proses struktur nefron nanti dia ada beberapa bagian. Yang pertama, saya taruh di sini. Ada yang dinamakan dengan arteri afferent dan nanti ada yang namanya arteri efferent. Jadi ada 2, afferent sama efferent. Satu di sini biar enak, arteri afferent. Yang kedua ada namanya arteri efferent. Jadi urin ini nanti dia masuk lewat arteri afferent ini. Setelah masuk, maka nanti akan masuk yang dinamakan dengan glomerulus ini. Lokasi yang ada di bagian tengah ini namanya adalah glomerulus. Jadi nomor 3 adalah proses yang namanya, bagian yang namanya glomerulus. Dan di nomor 1, kemudian ini adalah nomor 2 yang glomerulus. Dari glomerulus kemudian nanti dilanjutkan menuju ke yang namanya kapsula Bowman. Nomor 3 ini namanya adalah kapsula Bowman. Saya taruh di sini ya. Nomor 4. 1. Ini berarti nomor 3. Ini nomor 2. Nomor 4 di bagian ini nomor 4 ya berarti ya. Nomor 4 adalah kapsula Bowman. Jadi kapsula Bowman ini adalah di bagian seperti cangkup yang meliputi bagian yang namanya glomerulus ini. Dari kapsula Bowman kemudian dilanjutkan ke nomor 5, yaitu namanya adalah tubulus contortus proximal. Tubulus contortus proximal. Dari tubulus contortus proximal, kalau di sini proximal convolute tubule ya, kalau di Indonesia kan adalah tubulus contortus proximal, maka nanti dilanjutkan menuju yang namanya lengkung Henle, yaitu pada nomor 6 ini. Nomor 6 adalah lengkung Henle.
Dari nomor 6 nanti masuk ke yang namanya nomor 7 ini. Dinamakan dengan tubulus contortus distal. Saya singkat aja, TK adalah tubulus contortus distal. Dari nomor 7 ini, nomor 7, maka nanti akan dilanjutkan menuju ke yang namanya tubulus collectivus. Nomor 8 di bagian sini. Namanya adalah tubulus collectivus. Nah, dari tubulus collectivus ini kemudian nanti akan dibawa masuk ke yang namanya ureter. Dari ureter kemudian akan masuk ke yang namanya kandung kemih. Jadi itu bagian-bagian dari nefron. Nah, di sini ada filtrasi, reabsorpsi, augmentasi. Berarti filtrasi ini lokasinya adalah di glomerulus. Proses terjadinya di glomerulus. Berarti di bagian ini adalah terjadi proses namanya filtrasi. Kemudian dilanjutkan tahap kedua yaitu reabsorpsi. Terjadinya adalah di T tubulus contortus proximal. Lokasinya di bagian ini nih. Dari proximal kemudian menuju ke augmentasi. Terjadinya adalah di tubulus contortus distal. Jadi itu tahapan umum dari proses pembentukan urin. Nanti jika ada yang belum paham bisa ditanyakan di bagian kolom komentar. Kita lanjutkan ke proses pembentukan urin tahap pertama yaitu filtrasi. Nah, jadi filtrasi itu lokasi terjadinya ada di bagian yang namanya glomerulus. Di mana ketika terjadi proses filtrasi maka akan terjadi perpindahan cairan dari glomerulus menuju kapsula Bowman. Gambar di sebelah kanan ini adalah glomerulus dan kapsula Bowman. Jadi yang memiliki yang bagian dalamnya ini adalah glomerulusnya. Kemudian yang melingkupi cangkup ini, yang mengelilingi glomerulus dinamakan dengan kapsula Bowman. Nah, jadi itu bagiannya, ini adalah kalau diperbesar ya. Kemudian ini adalah arteri efferentnya, jalur masuk pertama dari darah itu dari sebentar. Nah, di efferent ini, jadi ada dua ya, efferent sama afferent. Jadi ada namanya, atau di sini aja, arteri afferent. Yang kedua adalah arteri efferent. Nah, perjalanannya adalah dari afferent ini. Jadi afferent ini nanti masuk darahnya. Jadi ini membawa yang afferent, ini dia membawa darah kotor. Kemudian yang efferent ini nanti darahnya sudah bersih. Karena sudah disaring. Masuk ke bagian glomerulus, kemudian keluar melalui pembuluh darah jenis arteriola, jenis afferent. Jadi ini arteriola ya. Arteriola itu dia memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan arteri. Jadi dia sebetulnya arteri tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil. Namanya adalah arteriola. Nah, dalam proses filtrasi ini nanti ada 3 lapisan penting. Yang pertama adalah sel endotelium dari glomerulus. Kemudian ada membran basiler. Kemudian ada namanya epitel kapsula Bowman. Nah, urutannya adalah ketika terjadi proses filtrasi, maka dari sel endotelium ini nanti akan menembus membran basiler ini. Kemudian dilanjutkan menuju epitel kapsula Bowman dan nanti akan dilanjutkan menuju ke bagian yang namanya tubulus contortus proximal. Nah, lalu bagaimana sih sebetulnya bagian-bagian ketiga ini? Jadi ketika bagian glomerulus ini diperbesar, ini diambil, maka nanti ada lapisan seperti ini. Ini adalah ketika diperbesar ya. Glomerulus capillari ini berarti adalah arteriolanya. Arteriola dari glomerulus kemudian dikelilingi oleh bagian-bagian nanti jika diperbesar akan menunjukkan bagian yang seperti ini di sebelah kiri. Nah,
endotelium, sel endotelium ini adalah ini, berarti yang ini adalah kapilernya. Berarti arteriola dari glomerulus kapiler yang ini, bagian dalam ya, berarti yang ini. Kemudian di antara ini yang warna biru, ini adalah dinamakan dengan membran basiler atau kalau di sini dikatakan sebagai basal lamina. Nah, membran basiler ini ya, nomor 2. Kemudian ada epitel capsula Bowman, yaitu pada bagian yang di bagian sini ini. Nah, di epitel capsula Bowman nanti ada yang namanya, yang bagian terpenting adalah namanya podosit ini. Jadi podosit itu memiliki bentuk seperti segitiga kayak gini. Namanya adalah podosit. Nah, proses filtrasi ini nanti dia akan masuk nih lewat dari sini. Zat-zat yang bisa disaring nanti dia lewat sini nih, yang seperti ini. Jadi lewatnya dari sela-sela ini. Nah, filter material. Nah, apa yang disaring? Jadi yang tidak boleh dilewatkan dari membran ini, jadi nanti yang dikembalikan ke dalam tubuh adalah semua jenis sel darah, baik sel darah putih, sel darah merah, maupun trombosit ini. Dan sebagian protein. Nah, jadi di sini protein yang di bagian ini itu nanti ada yang bisa dikembalikan ke dalam tubuh, sebagian lagi dia akan ikut masuk ke dalam sela-sela ini menuju ke bagian tubulus contortus proximal. Nah, hasil dari proses filtrasi nanti adalah urin primer. Berarti urin primer ini nanti adalah yang lolos ke tubulus contortus proximal. Ada apa aja? Ada glukosa, kemudian ada protein, ada garam, ada natrium, ada kalium, dan ada asam amino. Zat-zat ini sebetulnya masih dibutuhkan tubuh, tetapi dalam proses filtrasi, dia masih lolos dari proses penyaringan. Ketika proses filtrasi selesai, maka nanti akan dilanjutkan ke dalam tahapan kedua, yaitu yang namanya reabsorpsi atau penyerapan kembali. Ini ya, proses penyerapan kembali. Lokasinya ada di tubulus contortus proximal. Jadi reabsorpsi terjadinya di tubulus contortus proximal. Zat-zat yang direabsorpsi, jadi ini ya nanti adalah zat yang dikembalikan ke dalam tubuh. Zat yang dikembalikan ke dalam tubuh. Nah, ada apa aja? Zat makanan, kemudian ada garam, garam anorganik, air, protein, glukosa, asam asetat, dan vitamin. Nah, jadi zat-zat yang masih dibutuhkan itu diserap kembali oleh tubuh. Namanya adalah proses reabsorpsi. Namanya ketika dia sudah bersisa-sisa dari proses reabsorpsi, nanti akan terbentuk yang namanya urin sekunder. Urin sekunder ini nanti dia akan dilanjutkan menuju ke bagian yang namanya tubulus contortus distal. Nah, di dalam proses reabsorpsi nanti ada beberapa hal terkait yang namanya ADH ini, yaitu ada namanya hormon ADH. ADH itu kepanjangannya adalah antidiuretik hormon. Nah, hormon ADH ini dia memiliki fungsi untuk mengatur jumlah air. Yang nanti akan dibuang lewat urin. Jadi ketika tubuh, kita tahu bahwa ketika kita misalnya saja kehausan, maka jumlah urin yang dikeluarkan itu sangat sedikit kan, seperti itu. Jika kita terlalu banyak minum air, maka jumlah air yang dikeluarkan semakin banyak. Nah, itu salah satu yang mengendalikan adalah ADH, antidiuretik hormon, atau dapat dikatakan hormon yang menghambat pengeluaran air ketika terjadi proses urinasi. Nah, di sini prosesnya ada detailnya seperti ini. Jadi ketika konsentrasi air rendah di darah nanti dideteksi yang namanya hipotalamus.
Hipotalamus itu adalah suatu kelenjar yang lokasinya berada di otak bagian bawah. Nah, ketika air ini jumlahnya sedikit, maka nanti hormon ADH akan dikeluarkan oleh namanya kelenjar hipofisis posterior. Jadi ketika tubuh kekurangan air, ADH nanti akan dilepaskan. Nah, ketika ADH dilepaskan akan dibawa kemana? Yaitu ke bagian namanya nefron. Ketika sampai di nefron, maka ADH ini akan meningkatkan membran tubulus contortus distal. Jadi ada dua, proksimal dan distal. Dua-duanya nanti terjadi proses ADH ini, tetapi memang lebih banyak proses dari hormon ADH ini terjadi di distal. Tetapi di bagian proksimal juga terjadi proses penyerapan ADH ini. Nah, ketika sudah membuka, maka pori-pori dari membran ini membuka, maka terjadi proses namanya reabsorpsi fakultatif. Fakultatif itu berarti dia sebagian. Dia tidak terjadi terus-menerus. Kemudian yang kedua ada yang namanya reabsorpsi obligat, atau di sini dikatakan sebagai proses reabsorpsi yang terjadi terus-menerus. Nah, reabsorpsi obligat ini nanti dia melibatkan ion Na+ ini, di mana nanti lebih banyak terjadi di bagian tubulus contortus proksimal. Kalau pada ADH ini lebih banyak terjadi pada contortus distal, tetapi kalau pada Na+ atau reabsorpsi obligat ini terjadi lebih banyak pada tubulus contortus proksimal. Nah, mekanismenya adalah ketika jumlah Na+ ini dia bertambah di lokasi dari pembuluh darah, maka nanti akan mengakibatkan tekanan osmotik darah ini dia akan meningkat. Ketika tekanan osmotik darah ini meningkat, maka jumlah air yang ada di dalam pembuluh darah itu dia akan menurun. Nah, yang mengakibatkan terjadi proses reabsorpsi obligat untuk menambah jumlah air yang ada di dalam pembuluh darah. Ketika jumlah air ini sudah meningkat, maka ada respon di mana ADH yang tadinya dia dilepas ketika terjadi proses pendeteksian air dalam jumlah yang sedikit di dalam pembuluh darah, ini dihambat di sini. Kemudian, ketika ini ADH sudah dihambat, ketika air di dalam pembuluh darah sudah meningkat, maka tahap selanjutnya adalah terjadi konsentrasi air di dalam darah ini, dia akan menjadi normal kembali. Jadi ADH ini akan dihambat jika kondisinya adalah jumlah air di bagian pembuluh darah jumlahnya banyak. Ketika jumlah air kurang, maka ADH ini akan diekskresikan menuju ke bagian tubulus contortus distal. Seperti itu proses penyerapan yang terjadi pada reabsorpsi. Tahap terakhir adalah proses yang dinamakan dengan augmentasi atau penambahan kembali. Nah, apa yang ditambahkan? Yang ditambahkan di sini adalah urea, kemudian zat-zat yang tidak dibutuhkan, kemudian ada ion hidrogen. Lokasi terjadinya adalah di bagian tubulus contortus distal. Selain itu, tadi ada proses yang namanya kontrol mekanisme antidiuretik hormon tadi. Di lokasinya di tubulus contortus distal, kemudian hasilnya dinamakan dengan urin sebenarnya dengan kandungan air, urea, zat-zat yang tidak dibutuhkan, dan ion hidrogen. Setelah dari contortus distal, tubulus contortus distal, maka selanjutnya akan dibawa masuk ke bagian yang namanya tubulus collectivus, kemudian dibawa ke bagian kantong kemih. Nah, jadi ada 3 tahapan utama. Tahap pertama filtrasi, tahap kedua adalah reabsorpsi, dan tahap ketiga di bagian distal ini adalah augmentasi. Nah,
Nanti biasanya yang perlu diperhatikan, yang akan sering keluar di soal adalah strukturnya. Di struktur dari nefron ini bagian-bagiannya apa? Yang kedua adalah tahapan. Jadi tahapan-tahapan dari filtrasi, reabsorpsi, sama augmentasi. Ketika berbicara mengenai tahapan, maka nanti biasanya akan keluar lokasi, kemudian nama urinnya apa, terus yang satu lagi adalah kandungannya. Jadi kandungan urinnya itu apa saja, nah itu nanti biasanya akan ditanyakan di soal. Demikian penjelasan mengenai proses bagaimana pembentukan urin yang terjadi pada nefron ginjal, di mana ada 3 tahapan, filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Biologi Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.